lifestyle, gaya hidup, itu ada juga benar di poin nomor 2. Terus Iya. di bagian aspirasional, ya kurang lebih sama sih ya, sama yang poin nomor 1, yang petualang. Terus penduduk keberlanjutan ini sustainability kan, itu Iya. juga memang kita juga menekankan di situ. Gitu. Jadi banyak produk-produk kita juga yang memang kita bikin tuh untuk dari sisi konsep sustainability-nya. Kayak kemarin yang waktu terakhir kita ngobrol, yang kita diskusi itu lewat Google Meet itu kan aku juga infoin ada memang produk-produk kita yang eco-green, evergreen. Jadi kayak baju-bajunya tuh memang konsepnya tuh evergreen, terus juga kayak kita ada tumbler, terus juga ada muk-muk gelas-gelas yang memang itu bisa dipakai jangka panjang. Jadi tujuannya memang itu untuk si yang peduli keberlanjutan ini, sustainability. Gitu. Jadi itu udah benar. Terus targeting itu petualang, pecinta gaya hidup, komunitas rider, sama traveler. Bener sih. Itu udah bener juga yang targeting. Terus diferensiasi itu dari segi kualitas, fokus pada iklim ini apa? Tropical adventure, oke. Terus desain menarik, inovasi dan adaptasi produk, pengalaman belanja omni-channel, oke, benar. Jaringan distribusi luas, karena kita juga distribusi, kita tuh ada store juga sampai jadi store kita tuh nggak cuma di Indonesia doang, kita ada di luar juga, ada di luar negeri juga. Jadi jaringan distribusi kita tuh luas, bahkan sampai kalau misalkan lagi ada turis-turis dari Malaysia, dari Singapura gitu lagi main ke Indonesia, pasti nanti kita visitin untuk mampir ke Eiger untuk belanja di Eiger, karena Eiger di luar negeri itu pasti harganya jauh lebih mahal ketimbang Eiger di Indonesia. Makanya jadi akhirnya mereka itu beli produk di Indonesia karena harganya itu jauh lebih murah ketimbang di negara mereka sendiri. Gitu. Terus ada keterlibatan komunitas, betul. Kita pasti akan melibatkan komunitas dalam segala event kita, dalam segala kegiatan kita. Terus positioning dari sisi kualitas ketahanan, betul. Gaya hidup, betul. Inklusivitas, memposisikan diri sebagai merek yang ramah bagi, iya betul. Identitas Indonesia, betul. Kita memang menekankan produk lokal. Lalu inovasi dan relevansi, jadi kita ngikutin perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan emang lagi ada tren apa, kita akan ngikutin. Jadi misalkan cewek-cewek kan biasanya kan lagi ada, dulu kan sempat ada musim pakai baju crop top gitu kan ya. Kita pun juga memunculkan produk-produk crop top itu, walaupun memang ya itu hanya untuk beberapa segmen ya yang bisa menggunakan produk crop top kayak gitu. Terus juga kayak baju-baju baju kodok tuh ngomongnya, aku nggak tahu deh kalau zaman sekarang aku ngomong itu nyebutnya apa, tapi kayak baju kodok itu juga kita masih ada. Jadi kita juga nggak meninggalkan yang itu kan model lama ya, itu juga tetap ada kita munculin terus gitu, karena itu nanti pasti kayak tren fashion itu kan dia akan berputar terus. Jadi kayak ketika yang mungkin dulu udah dirasa jadul, sekarang kita udah remake dengan konsep yang sama, tapi mungkin kita bikin tone-nya, warnanya dibikin pastel yang lebih ngetron gitu, yang lebih kayak warna sekarang, itu pasti akan jadi trending lagi kayak gitu. Jadi pasti kita akan ngikutin tren terus sih, apalagi tren fashion ya, fashion outdoor kayak gitu-gitu. Ini kurang lebih udah bener sih, overall yang kamu tulis di Word itu udah bener semua. Atau mungkin ada yang nggak sesuai, udah sesuai semua Kak? Kurang lebih sudah sesuai semua ya. Gaya hidup, produknya mountain riding. Kalau misalkan kategori produk, kita kan bisa langsung cek di web aja, di webnya eigeradventure.com. Itu lebih lengkap. Semua kategori ada di sana. Eiger Tech itu dari tactical, jadi kayak kita kemarin sempat ngeluarin launching Eiger Tactical itu yang buat orang-orang yang suka tembak-menembak. Kan itu kan olahraga juga ya, olahraga menembak. Itu kita bikinin juga kategori khususnya, kayak kita ngeluarin pass itu kayak pass itu kayak buat mereka ketika mereka latihan menembak, pasnya, terus juga topi, terus juga kacamata kayak gitu-gitu. Terus ada juga Eiger Active, itu Eiger Active yang untuk cewek-cewek biasanya yang suka yoga, pound fit, nge-gym kayak gitu-gitu. Jadi kamu kalau mau lihat yang lebih detailnya, kategorinya apa aja tuh ada di eigeradventure.com. Kamu cek di sana aja. Jadi buat ngelengkapin, ini kan di yang poin nomor 4
4 yang positioning itu Iya, kan iya. ada 5 poin ya. Iya, Nah, di poin nomor 2 yang gaya hidup dan petualangan, iya, ini kan tercermin dalam kategori produknya seperti mountaineering, riding, dan Eiger lifestyle, Eiger iya. 1989. Nah, itu mungkin bisa kamu tambahin, sekarang kan kita udah ada kategori-kategori baru nih. Oh, Kamu iya. tambahin aja di situ, nggak apa-apa. Oh iya iya Kak, terima kasih Kak sudah dibantu tambahin. Mungkin kakaknya ada lagi Kak yang bisa ditambahin ke makalahku. Sebenarnya kurang lebih udah benar sih, maksudnya udah mencakup semua gitu. Sudah lengkap Dari ya Kak? 4 poin, segmentasi, target, diferensiasi, sama positioning. Bentar deh. Kalau misalkan target itu, target tuh sebenarnya kita juga menyasar ke orang-orang yang baru Iya, suka iya. kayak FOMO kayak gitu-gitu, yang lagi suka running, yang lagi suka pengen naik gunung, itu kita juga nyasar ke mereka. Jadi nggak harus yang ekspertis di bidangnya, bukan yang ekspertis yang suka bener-bener kayak pecinta gunung banget nih, kayak dia bener yang udah suka banget naik gunung dari 10 tahun yang lalu. Itu memang udah pasti masuk target kita, tapi kita pun juga menyasar ke target yang masih baru, yang masih newbie, kayak anak-anak mapala yang baru semester 1, semester 2 yang baru join, terus mungkin anak-anak siswa pecinta alam yang di SMA kayak gitu, yang lagi suka-suka juga naik gunung, itu pun kita juga targetin. Jadi target untuk si pecinta gunung itu tuh tidak harus dari sisi yang expertnya. Kita pun juga menargetkan yang FOMO-FOMO, yang baru suka sepedaan, yang baru suka lari, yang baru suka nge-gym, itu pun juga masuk target kita. Jadi benar-benar masyarakat luas sih target kita. Makanya akhirnya kategori kita tuh ada banyak. Dulu memang kategori kita kan cuma berhubungan sama outdoor ya, berhubungan sama gunung. Tapi kan akhirnya kita meluas, kita melebarkan sayap karena memang kita memperluas target kita. Kayak ke lifestyle, akhirnya buat orang-orang yang gak suka naik gunung tapi dia pengen kelihatan fashionable juga, itu bisa masuk ke yang lifestyle 1989. Jadi kayak model flanel-flanel yang masih kekinian itu masih bisa masuk kayak gitu. Jadi yang kayak misalkan kamu nggak suka naik gunung tapi kamu beli Eiger, itu bisa banget bisa masuk di produk yang lifestyle kayak gitu. Jadi nggak harus yang pakai celana kargo yang bahan-bahan yang untuk naik gunung itu kan karena kayak udah pro gitu kan. Iya. Jadi yang pakai jeans pun tuh masih bisa masuk di Eiger lifestyle ini gitu. Oh iya iya iya. Kak, Jadi mungkin bisa ditambahin sih. oh iya Kak, terima kasih kalau itu Kak. Ada tambahan lagi mungkin kakaknya? Udah sih. Oh ini Kak, Kurang satu lebih sih lagi udah. Kak, mau nanya. Ada lagi yang mau ditanya? Benar nggak Eiger itu menerapkan harga itu berdasarkan value based pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan kualitas dan manfaat yang diberikan kepada pelanggan? Apakah betul Eiger begitu Kak? Betul. Jadi kita akan pastinya kan yang kita jaga itu kan dari sisi brand itu kan masih kualitas ya, kualitas produk. Jadi ketika kualitas produk kita udah terjamin, kita pasti juga akan kasih harga yang sesuai dengan kualitasnya, tapi tidak pricey. Jadi tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kayak tas dan sepatu kita itu yang paling terkenal kualitasnya itu sangat awet. Sendal kayak gitu-gitu, pokoknya itu benar-benar terkenal awet banget. Jadi orang-orang akhirnya banyak yang nyari tuh ngincer pasti produk itu sepatu, tas, sendal kayak gitu-gitu. Terus kenapa mereka ngincer itu lagi? Karena pasti kan kualitas dan harganya masih make sense di masyarakat, masih bisa diterima, diserap sama masyarakat, dan memang harganya masih normal. Kayak 400-500 ribu pun untuk kualitas yang bisa tahan 10-15 tahun tuh bisa gitu loh didapetin. Gak harus tas yang harganya 1 juta, 2 juta. Kalau mungkin brand luar ya pasti harga segitu. Tapi karena kita lagi-lagi brand lokal dengan kualitas kita yang bener-bener yang proper dan harga kita yang masih masuk akal, akhirnya banyak orang yang akhirnya milihnya balik lagi ke Eiger kayak gitu. Ini bukan aku bukan meninggikan karena aku kerja sini, cuma memang itu realitanya, faktanya. Aku sering banget dapet dari customer, aku pun juga penggunanya. Jadi kayak aku yang benar-benar menggunakan, jadi kayak aku tahu gitu loh apa yang aku sebutkan ini tuh benar kenyataannya terjadi kayak gitu. Apa lagi ya? Tuh, ada lagi?